belum ternak masih diangan-angan, sudah bingung nanti jualnya di mana, itu nggak akan jalan. Udah wis, itu temennya sudah sampai Jakarta, dia masih sampai Kediri, pasti seperti itu. Jadi jangan kebalik, pemasaran itu terakhir aja. Kalau kita sudah jalan P1 dan P2, P3 ini otomatis mengikuti lah. Kalau sudah ternaknya kita banyak, kita tidak usah bingung pemasaran, Pak. Jadi ibaratnya kita sekuntum bunga yang mekar, yang lagi mekar-mekarnya, Pak. Kita tidak perlu woro-woro mengundang lebah, silakan datang ke sini. Saya lagi mekar-mekarnya, tidak perlu, Pak. Mereka akan mencium sendiri dan akan mendatangi kita. Acara hari ini itu merupakan kerjasama kami dari BFK Academy dengan tim dari Edu Ternak, Vetbase maupun dari Geber. Langsung saja untuk perkenalan. Mohon maaf ya. Jadi sifatnya nanti santai saja. Saya akan berkenalan dan saya akan mencoba sharing. Jadi sifatnya hanya sharing. Saya tidak lebih pintar daripada prof yang di depan ini. Nanti kualat nanti kalau saya lebih pintar. Saya banyak belajar dari beliau, jadi kami hanya cerita, hanya karena memang basic saya tidak di peternakan. Peternakan ini awalnya hanya saya buat untuk ya hiburan aja biar tidak jenuh ya, aktivitas di rumah sakit yang padat, setiap hari ketemu dengan pasien yang tidak ada satupun pasien yang tersenyum karena datang pasti sakit, sehingga begitu pulang lihat domba kita bisa tersenyum. Kira-kira seperti itu. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap adalah Dr. Taufan Hidayat. Ya, saya lahir 25 Mei 1984 dan pendidikan saya S1 untuk dokter umumnya di Surabaya di Wijaya Kusuma, dekat dari rumahnya Pak Husen ya, hari ini. Dan S2 saya ambil manajemen rumah sakit di Brawijaya di Malang. Wisuda kemarin, tahun kemarin waktu pandemi. Terus untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai founder GKS itu Gerakan Kediri Sehat. Jadi kami mengadakan setiap bulannya itu roadshow dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya di seluruh Kabupaten Kediri untuk melakukan pengobatan dan hitan massal gratis. Terus untuk klinik, saya punya klinik Kediri Sehat namanya klinik KKS, itu ada di beberapa titik di Kediri, dan owner rumah kitan. Dan nanti bila yang belum kitan monggo, hari ini gratis untuk peserta kalau mau. Gimana Bin ya? Gratis, nanti ada paket modifikasi kalau mau. Jadi seperti itu Pak Bin. Yang berikutnya saya owner Barokah Farm di sini, dan saat ini dari mulai tahun 2021 saya diberi amanah untuk menjadi ketua dari korporasi sapi di Kabupaten Kediri. Dan yang terakhir, mulai tahun kemarin saya pegang direktur dari Rumah Sakit Raja Kediri di Kediri. Jadi ya aktivitasnya memang agak banyak, tetapi saya bisa masih bahagia lah, bisa ketemu dengan semua, bisa ternak, bisa tersenyum bersama, gitu. Jadi apapun latar belakang kita, profesi kita, asalkan kita menjalani peternakan dengan bahagia, dengan senang, insya Allah sukses itu pasti akan datang. Oke. Tapi yang penting kita harus senang dulu, kita jalani dengan senang, dengan hati. Kalau nggak pakai hati, nggak akan jadi. Oke. Saya cerita singkat berkaitan dengan sejarah Barokah Farm. Jadi berdiri tahun 2010 Pak. Tapi sapi dulu, saya dulu main di sapi. Yang sebelum-sebelumnya yang ternak saya yang kecil-kecil tidak saya sebutkan, nanti terlalu banyak karena saya dari waktu sekolah itu saya memang hobinya ternak Pak. Dari mulai SD itu saya sudah SD kecil, SD kelas 2 itu saya sudah mulai jualan ikan cupang Pak, ikan hias itu. Saya kulaan, saya jualan keliling-keliling biar dapat uang lebih. Terus mulai jualan SD, dari ikan naik level menjadi jualan kelinci Pak dulu.
jualan kelinci. Saya beli dari warga karena saya dulu kecil itu cara rodok nakal Pak, nakalnya itu. Jadi karena saya kecil, saya menggunakan usia saya itu untuk mengambil hati para pemilik ternak itu. Jadi paling tidak tega loh Pak. Jadi saya dapat kelinci itu dengan harga sangat murah karena kasihan. Mereka tidak tahu kalau saya pedagang. Jadi seperti itu Pak, itu cerita aja ya. Jadi dari kecil saya mulai jualan kelinci sampai terakhir waktu kuliah itu saya masih jualan Pak. Kuliah di kedokteran itu sampai semester akhir itu saya masih jualan burung saat itu. Saya senang burung lomba untuk lomba burung itu saya jualan burung, jualan sangkar. Sampai itu saya berhenti berjualan itu waktu kuliah, waktu nikah. Waktu nikah niat saya Pak, waktu nikah itu saya akan fokus untuk ke pekerjaan saya sebagai seorang dokter dan ke keluarga. Tapi ternyata penyakit itu muncul lagi Pak. Saya hanya bisa bertahan tanpa hobi, tanpa jual beli itu hanya 1 tahun. Setelah itu kambuh lagi Pak. Akhirnya sampai sekarang saya mulai yang ternak agak besar. 2010 saya main di sapi, tapi jumlahnya tidak banyak. Terus baru saya mulai ternak kambing domba itu 2014. 2014 saya mulai ternak kambing domba. Itu pun hanya untuk hobi Pak awalnya, karena saya seneng ikut kontes kambing etawa. Jadi saya beli ya hanya untuk kebutuhan kontes saya, untuk seneng-seneng. Tapi lambat laun ada rekan saya yang minta untuk dibantu carikan hewan kurban untuk kebutuhan akikoh. Kan saya mau tidak bantu, ya tidak enak. Mereka taunya saya dokter tapi rumahnya desa, jadi guys nasibnya mau desa Pak. Jadi di rumah sakit itu saya kebagian dapat orderan sapi, kambing seperti itu. Karena mereka rata-rata dokter yang lain rumahnya di kota dan mereka tidak seneng. Karena di meja mereka kambing, domba, sapi itu kotor, desa, usaha nggak elit, nggak ada profit, nggak bergengsi. Jadi kalau kita ketemu pertemuan IDI gitu Pak ya, ketemu sesama rekan-rekan sejawat itu, yang diobrolkan adalah bisnis properti, terus punya resort, punya itu. Saya tok Pak yang bisnis kambing domba. Jadi nyempil itu pojokan Pak, nyempil pojokan, tapi ya tidak apa-apa. Tapi begitu nanti mereka tahu hasilnya, yes sama-sama pengen. Akhirnya sekarang rekan-rekan saya dokter di Kediri itu banyaknya kena virus saya Pak. Jadi mulai banyak yang melirik dunia peternakan. Baik itu dokter umum, spesialis, kemarin yang dari rekan-rekan saya sesama direktur di tempat lain tuh ya banyak yang mau ternak. Nggih kula ndedeni Pak, ora sah ternak kuwi angel. Batine ora mesti ya. Jadi saya kasih ternak itu sulit. Jadi nggak usah. Padahal dalam hati saya, kalau dia ikut ternak, modalnya lebih kuat Pak. Enggak itu bercanda. Jadi saya lebih senang. Sekarang teman-teman saya di dokter, di profesi dokter itu banyak yang mulai ternak. Dari mereka kemarin dari Malang itu teman saya dokter Agung itu spesialis orto, dokter tulang, ortopedi, ternak juga. Terus Kediri itu direkturnya rumah sakit Simpang 5 Gumul, dokter Eko spesialis kulit, ya ingin ternak juga seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ternak itu tidak lagi dipinggirkan Pak ya, tidak dianggap sebelah mata. Kalau dulu kan kesannya kumuh, jorok, ya kayak dimarginalkan. Sekarang ya enggak lah. Saya yakin bapak-bapak semua yang hadir di sini pun juga tidak menganggap itu. Akhirnya kan kita semua sepakat bahwasanya dunia peternakan itu kita harus berani ambil langkah untuk memajukan peternakan kita semua. Tepuk tangan untuk kalian anda semua. Terima kasih. Terus berikutnya lanjut untuk lokasi kandang. Saya di Kediri ada 3 lokasi. Ini lokasi yang pertama kita fokuskan untuk breeding. Terus ada lokasi yang kedua di Kandat, itu kita fokuskan untuk yang potong. Jadi untuk permintaan akikoh, untuk yang permintaan daging itu di kandang yang di kedua Kandat. Yang ketiga di Ringrejo ini yang khusus untuk kebutuhan hari raya kurban. Jadi fattening saja.
di kandang yang satunya. Itu hanya untuk saat hari raya kurban. Seperti itu. Untuk bidang usaha yang kami geluti tentunya breeding ya. Terus ada fattening yang khusus untuk kurban, tapi dalam perjalanannya sebenarnya untuk kebutuhan harian juga jauh lebih banyak. Jadi untuk saat ini nanti mungkin dari rekan-rekan bisa join ke kami. Jadi kebutuhan saya setiap harinya itu kami masih ada kekurangan sekitar 40 ekor untuk potong setiap harinya. Saya sudah ampun angkat tangan. Sejauh ini kami belum bisa memenuhi semua permintaan. Jadi kalau kita kumpulkan semua permintaan dari beberapa rekan yang untuk potong harian itu, kalau diakumulasi bisa sampai 200 ekor per hari. Itu menurut saya peluang yang bagus, tetapi memang kami sadar populasi kami masih sangat terbatas. Jadi monggo rekan-rekan nanti kalau yang mau lebih jauh, kita main di domba potong, prospeknya masih bagus, masih panjang, peluangnya masih besar. Terus milking juga, kami juga produksi susu, tapi ini yang kami pernah adalah kambing. Kami belum pernah domba, walaupun sudah ada awasi, tapi kami belum nyoba karena memang sejauh ini untuk pasarnya masih didominasi oleh susu kambing. Untuk domba kayaknya belum begitu kena di masyarakat. Dan yang terakhir adalah training. Jadi mulai 2020 itu kami memberanikan diri walaupun dengan keterbatasan, artinya kami berani untuk buka training. Jadi ada cabang lagi yaitu BFK Academy, itu membawai training dan magang seperti ini. Jadi cuma memang kami tekankan bahwasanya kami sifatnya hanya sharing. Kalau dari saya pribadi, karena saya tidak ada basic ilmu, beda dengan Prof Vin ini. Jadi saya hanya akan sharing dan nanti biar para akademisi yang akan lebih jauh mengenai teorinya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk saat ini total populasi kalau untuk sapi masih sedikit, kurang lebih 100 ekor. Yang kemarin banyak kejual waktu hari kurban kemarin. Untuk kambing, untuk indukan yang kami kelola saat ini ya kurang lebih sekitar 1.500 ekor. Memang masih jauh dari angka ideal untuk mencukupi kebutuhan kami. Jadi ya nggih napa kritis Pak niki babat, artinya pengennya ya seperti Pak Usen nanti langsung tenak dol gitu Pak. Tapi apalah daya Pak. Kita bertahap. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan SDM-nya, kemampuan lokasinya seperti itu. Oke. Tapi ya harapan kami nanti bisa punya seperti kamu Duka yang punya jenengan itu luar biasa Pak. Kira-kira seperti itu ya. Terus nah ini program unggulan kami yaitu program kemitraan dan farmpreneurship. Kalau kemitraan ini yang saya singgung di awal tadi. Jadi saya ada 2 program kemitraan. Jadi, yang satunya adalah kemitraan untuk breeding. Jadi kami panen anak-anaknya. Yang satunya adalah kemitraan untuk fattening. Kami kirim bakalan, digemukkan, nanti begitu gemuk kami ambil. Seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah program unggulan kami adalah farmpreneurship. Jadi ini yang program keunggulan dari BFK Academy. Jadi saya melihat bahwasanya dunia peternakan itu sangat bagus peluangnya, dan selama ini yang saya amati, orang masuk dunia peternakan itu taunya hanya beli kurus digemukkan, beli induk dianakkan, tetapi tidak melihat dunia peternakan itu secara holistik, secara keseluruhan. Padahal banyak peluang di situ. Nah, itu butuh seorang jiwa entrepreneur lah untuk menggali potensi seperti itu. Contoh kecil saja, bisnis pakan. Tidak banyak orang tertarik untuk bisnis pakan. Bisnis rumput kelihatannya sepele Pak, tetapi rumput itu permintaan juga bagus, tinggi. Tinggal kita bagaimana pemasarannya ya. Jadi seperti di tempat kami aja, setiap harinya itu saya ada permintaan rumput itu tidak kurang dari 6 rit satu hari. Oke. Itu seperti itu. Terus ada lagi peternakan untuk kebutuhan edukasi seperti ini, ya kan? Tidak banyak yang melirik buat training, workshop, seperti tidak banyak. Padahal itu peluang. Jadi karena di mindset kita ternak itu ya hanya beli kurus digemukkan, beli induk dianakkan, hanya itu. Padahal banyak bisnis-bisnis yang lain banyak. Jasa konsultan
belum terpikirkan juga gitu. Jadi saya harapkan dengan muncul jiwa entrepreneur di dalam diri kita, nanti bisa kita aplikasikan dalam dunia peternakan, hasilnya pasti akan luar biasa. Jadi ternak itu sebenarnya banyak peluang di situ, banyak peluang. Jadi tidak hanya fattening dan breeding, tetapi sebenarnya banyak. Tinggal kita mau apa tidak untuk mempelajari itu semua. Oke, seperti itu. Nah, ini cerita aja, kalau saya buat tips beternak kalau di kami di Barokah Farm Kediri itu ada 3P kalau di saya. Ini ya, ini tips ala-ala saya Pak ya. Jadi saya dari pengalaman. Jadi P yang pertama itu adalah persiapan. P yang pertama persiapan. Jadi seperti kita sebelum ternak, kita harus persiapan dulu. Salahnya terkadang dari beberapa peternak itu persiapannya itu kurang. Taunya datang lihat domba bagus, kami bagus, beli. Tapi persiapan kandangnya belum 100%, apalagi pakannya belum siap. Lah itu ya mohon maaf, hasilnya pasti tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi tahap persiapan itu penting. Persiapan meliputi kandang, meliputi pakan. Baru setelah 2 item itu sudah terpenuhi, baru kita persiapan untuk pengadaan kambing dombanya. Jangan kebalik. Seringnya orang-orang pengadaannya dulu, baru bikin kandang, baru mikirkan pakan. Pasti pusing. Jadi harus kandang dulu, pakan dulu, baru ternaknya. Nah, di ternaknya itu pun kita tidak bisa serta-merta saya ingin beli ini beli, tapi harus diputuskan dulu di awal. Kita mainnya di mana? Jadi arah kita nanti kemana? Kita ternak ini mau fokus ke breeding atau ke fattening? Harus diputuskan dulu. Nggak bisa kalau kita wis sambil jalan nanti lihat main, nggak bisa. Karena akan berbeda persiapannya, akan berbeda langkah-langkahnya. Nggak bisa. Jadi harus kita putuskan dulu. Kalaupun breeding, kita harus memutuskan lagi. Breeding itu nanti kita breeding untuk yang domba potong atau yang breeding untuk yang domba unggul. Itu juga akan lain cerita. Kalau sampean mau breeding untuk domba unggul, tapi induknya belinya dari pasar, rekornya tidak jelas, ya jangan harap bisa keluar bagus. Ya mungkin bisa keluar bagus, tetapi berapa persen? Beli induk domba potong yang harga per kilonya cuma 55.000, tetapi berharap nanti anaknya bisa keluar super yang laku 100.000, ya akan sulit. Jadi kita harus tahu diri arahnya kemana. Kalau kita mau breeding untuk domba unggul, ya kita berarti harus menyiapkan indukan-indukan unggul. Mau impor bisa, mau tidak impor bisa, tetapi spesifikasinya akan lain, sudah lain, persiapannya sudah lain. Ya, jadi nanti strateginya juga akan lain lagi. Breeding untuk potong akan lain dengan breeding untuk bibit unggul. Harga jualnya juga akan berbeda, perlakuannya juga berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua adalah P, perawatan. Jadi perawatan yang perlu diingat adalah perawatan sebelum sakit itu sangat penting. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Jadi walaupun domba-domba kita, kalau kita sehat, maintenance kebersihan kandang, kesehatan kambing domba itu sangat diperlukan. Ya, mandikan rutin, suntik vitamin rutin, kandang harus dibersihkan, sirkulasi udaranya bagus, terus manajemen tata kelola limbahnya bagus, harus seperti itu. Jadi itu harus kita pikirkan juga. Kalau perawatan saat sakit pasti itu pasti. Minimal nanti harus bapak-bapak semua yang mau beternak ini atau yang sudah beternak, minimal kita sudah tahu terapi apa atau obat-obat apa untuk sakit-sakit yang awal, yang lazim lah, seperti batuk, selalu sakit pileknya, mencretnya, terus kembung, gatel, kena kutu, hanya itu aja nih, mungkin sakit mata, orf kayak itu. Jadi sakit-sakit yang basic aja itu minimal kita sudah harus tahu terapinya dan bisa. Ya, kita sebagai peternak wajib bisa ngobati sendiri. Kalau kita ngobati manggil dokter hemat atau mantri, nanti mahal Pak Win ya. Nah, jadi satu kita harus keluar biaya lagi, yang kedua tidak setiap saat mereka bisa dipanggil. Jadi tahu-tahu domba kita tengah malam ada yang kembung, tidak mungkin kita manggil Pak Win datang ke sini sekarang, kan tidak bisa.
Minimal kita harus tahu terapinya untuk emergensi, untuk penanganan awalnya lah, paling nggak seperti itu. Nah yang terakhir pemasaran. Nah ini yang seringnya terbalik Pak. Saya sering kali kurang setuju. Banyak orang yang 3P ini, P yang duluan yang pemasaran, belum ternak masih diangan-angan, sudah bingung nanti jualnya di mana, itu nggak akan jalan. Udah wis itu temennya sudah sampai Jakarta, dia masih sampai Kediri, pasti seperti itu. Jadi jangan kebalik, pemasaran itu terakhir aja. Kalau kita sudah jalan P1 dan P2, P3 ini otomatis mengikuti lah. Kalau sudah ternaknya kita banyak, kita tidak usah bingung pemasaran Pak. Jadi ibaratnya kita sekuntum bunga yang mekar, yang lagi mekar-mekarnya Pak. Kita tidak perlu woro-woro mengundang lebah, silakan datang ke sini. Saya lagi mekar-mekar, tidak perlu Pak. Mereka akan mencium sendiri dan akan mendatangi kita. Jadi nggak usah khawatir. Pemasaran ini yang paling akhir. Ya. Jadi saya sudah membuktikan ini pemasaran. Dulu 2014 saya mulai jualan itu. Tahun pertama itu saya baru bisa jualan 100 ekor Pak. Dalam 1 tahun. 100 ekor. Tetapi sampai detik ini alhamdulillah sehari saya bisa jualan 100 ekor. Jadi progres itu pasti ada. Jadi jangan khawatir dengan pemasaran, dengan peluang. Ya itu seperti tadi ya saya ibaratkan, kalau farm kita bagus, kelolanya bagus, kita itu sudah ibaratnya bunga yang mekar-mekarnya, nggak perlu mengundang siapapun, mereka akan datang. Mereka akan datang. Dan yang perlu diingat, karena ini bunga lagi mekar-mekarnya, kalau yang datang itu lebah itu bagus. Tetapi kalau yang datang orang dipetik untuk dibawa pulang, itu akan lain cerita. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita nanti dalam perjalanannya, mungkin bapak-bapak semua kan pasti berharap farmnya akan besar. Pasti, tidak ada yang berharap farmnya akan kecil. Saat farm kita besar, lagi mekar-mekarnya, lagi bagus-bagusnya, lagi wangi-wanginya, itu tidak hanya mengundang si lebah, tetapi si orang juga akan ingin mendapatkan itu. Jadi hati-hati saat lagi mekar-mekarnya, pasti banyak pihak yang ingin memetik, ingin merusak farm kita. Karena itu tadi, tidak semua orang itu seia sekata, tidak semua orang itu mungkin senang dengan saya, dengan jenengan. Jadi hati-hati saat farm kita yang lagi mekar-mekarnya itu goncangan semakin kencang. Ya seperti ibaratnya semakin tinggi itu anginnya pasti semakin kencang. Jadi harus siap. Kalau jenengan siap untuk besar, harus siap untuk tidak disenangi orang. Kira-kira seperti itu. Dari pesan saya seperti itu. Saya sendiri, walaupun saya belum merasa farm saya ini lagi wangi mekar enggak, tetapi goncangan itu sangat sering saya rasakan. Jadi mulai ada penipuan, ada mulai ada isu-isu miring atau difitnah gini-gini, sudah itu pasti akan terjadi. Jadi bukan mungkin akan terjadi, tapi saya pastikan itu pasti akan terjadi di peternakan kita kalau sudah besar, pasti seperti itu. Ya. Kalau kecil nggak ada yang ngerecoki Pak, tapi kalau udah begitu besar, udah wis sasaran tembak. Seperti itu ya. Jadi hati-hati saat kita di puncak, seperti itu. Oke. Jadi saat kita di puncak, insya Allah kuncinya kalau yang sudah saya jalani, kuncinya adalah kita harus tetap jujur, tetap harus intinya istiqomah, amanah itu wajib untuk peternak. Jelek bilang jelek, baik bilang baik. Itu ada kuncinya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua peternak dari seluruh penjuru tanah air. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.